Ini apa nih, Pak? Ini namanya Salwa. Salwa, Dan kalau Pak Pasko berkenan, kita pasangkan ini sebagai bukti kebersamaan kita di Rumah Gadang ini. Siap. Wah. Kemudian dari apa yang dikatakan Pak Kabid dengan Pak Camat tadi, makanya sepakat pariwisata Padang Panjang itu judul brandingnya adalah The Gate of Minangkabau. Gate of Minangkabau. Iya, jadi pintu masuk Minangkabau itu ada di Padang Panjang. Termasuk Buya Hamka sendiri kan sebelum dia menjadi ulama besar kan juga sekolahnya di Padang Panjang. Ya. Ini Pak, pertanyaan sekarang. Apakah sekarang Padang Panjang masih dianggap kota serambi Mekah? Padang Panjang itu bukan hanya orang Indonesia yang sekolah di sini. Iya. Orang Malaysia sekolah di sini, orang Singapura, bahkan sampai orang Eropa sekolah di sini. Sekarang gimana? Pak Kabid, saya shock nih gimana Pak nih? Saya tuh shock ada tempat yang seindah ini. Kalau saya tahu dari awal ada PDIKM, kita tidak perlu lagi ke tempat yang lain. Sangat mewakili Minangkabau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ini balik lagi bersama saya Pasko Rusemi. Kita tidak di Jakarta saat ini, kita berada di Padang Panjang, tepatnya di Rumah Gadang, yang nilai kulturalnya, nilai sejarahnya sangat tinggi. Di Rumah Gadang yang diberi nama Pak Bustani Larvin almarhum. Kebetulan saya sangat dekat banget dengan keluarga beliau, dengan Pak Bus, dengan yang Tidani almarhum. Dua-duanya sangat dekat banget. Saya mencoba untuk berkunjung ke sini dan akhirnya kita bisa beruntung banget bisa ketemu langsung sama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Di sebelah kanan paling pojok nih yang paling keren, camat kita. Camat bukan DPDN bukan ya? Enggak. Pertanyaannya terus ditanyain mulu padahal kata dia. Dan saya posisinya tanya DPDN bukan kata dia kan. Jagoan pasar tuh. Ada Pak Camat, ada beliau Pak Galius, ini tokoh masyarakat di Padang Panjang. Nah, dulu pernah jadi apa? Kadis pariwisata, pejabat pariwisata lah yang kira-kira beliau ini sangat memahami lah konteks pariwisata yang ada di Padang Panjang itu seperti apa. Dan sebelah kiri saya masih aktifnya, juniornya berarti. Iya. Juniornya beliau gitu ya. Pak Jimmy. Ya, beliau yang masih menjabat sebagai pariwisata Padang Panjang sekarang. Pak, boleh izin saya mau tanya-tanya dikit Pak sebenarnya. Boleh. Ini Rumah Gadang apa ini Pak? Ini Rumah Gadang yang sering disebut sebagai ikonnya Sumatera Barat gitu kan. Dan ini dikatakan Rumah Gadang Koto Piliang itu tadi. Nah, ini adalah Rumah Gadang Koto Piliang. Iya, ini yang kita anggap jadi sebuah presentasi, sebuah karya yang diberikan oleh Bapak almarhum Pak Bustani Arifin kepada kita, menjadi aset budaya Kota Padang Panjang. Dan di sekarang namanya sudah dikemas menjadi PDIKM. Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau. Oke. Nah, dan inilah satu-satunya sebetulnya secara nasional yang kita miliki sebagai aset sejarah dari Minangkabau yang ada di PDIKM ini gitu. Makanya kita di sini memiliki berbagai macam koleksi tentang perjalanan kebudayaan ranah Minang. Di sini ada tersimpan semuanya. Sejak zamannya juga Belanda dulu menjajah Indonesia. Kita punya semua asetnya di sini. Dan ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi berkaitan dengan kebudayaan Minangkabau oleh siapapun nanti yang berkunjung ke Rumah Gadang ini. Gitu. Ada fotonya juga, ada tulisannya banyak di sini terkumpul. Gitu. Dan rasanya ini adalah merupakan banyak foto-foto juga. Iya. Ini sebetulnya sebuah keuntungan kita sebagai pewaris yang bisa juga kita jadikan aset mendatang untuk generasi yang akan datang. Buktinya kita cinta terhadap ranah Minang itu, kita masih punya bukti perjalanan sejarahnya gitu. Dan bahwa memang suku Minang itu adalah suku yang betul-betul sebuah suku yang besar yang beda dari suku-suku yang lain, karena di sini garis keturunan kita melalui ibu gitu, tidak melalui orang bapak gitu. Dan ini dibuktikan juga di sini dengan adanya bukti-bukti sejarah yang berbentuk jenis pakaian, foto dan lain sebagainya. Ini apa nih Pak? Ini namanya Salwa. Dan kalau Pak Pasko berkenan, kita panggil coba Pasko aja Pak, jangan panggil Bapak lah, kita juga kalau Pasko berkenan, ya kan, kita pasangkan ini sebagai bukti kebersamaan kita di Rumah Gadang ini. Siap. Wah ini, kita merasa terhormat ini langsung dipakai oleh Pak Galius. Secara ukuran cocok, warna juga cocok dengan bajunya nih. Cocok ya. Jadi mewakili. Tapi pendampingnya belum ada. Pendamping di Jakarta.
gawat. Iya. Galak, Camat. Pak Camat, Ya. ini termasuk wilayah kekuasaan Antum, Pak Camat? Ya, kita punya 2 kecamatan di Padang Panjang ini, barat dan timur. Nah, kebetulan kita menjabat sebagai wilayah di Padang Panjang Barat, yang mana barat ini punya 8 kelurahan dan timur juga 8 kelurahan. Nah, ini salah satunya kelurahan Siling Bawah namanya. Nah, disinilah pusatnya PDKM ini berada di kelurahan Siling Bawah. Apa sih yang menarik di kelurahan apa? Di kecamatan ini, kecamatannya yang wilayah kekuasaan Pak Camat ini? Kalau Padang Panjang camat ini lah ya, ya, camat dua lah ya. camat. Nah, kita punya 2 camat, timur dan barat ini sebenarnya kan satu kesatuan yang beragam dari sejarahnya. Memang Padang Panjang ini cuma luas wilayah kita 23 km kurang lebih ya. 16 kelurahan, masing-masing kelurahan itu punya warna berbeda. Nah, salah satunya Siling Bawah ini ya, ini kita bisa tengok di sini kondisi alamnya kayak mana. Potensi-potensi wilayah yang memancing atau mengundang wisata itu banyak sekali di sini. Cuman kurang diekspos mungkin seperti itu ya. Nah, kita butuh suasana baru dari pasca Covid. Kita terpuruk semua pariwisata, bukan hanya dari nasional, mungkin internasional seperti itu juga. Nah, kita butuh brand untuk mengangkat bagaimana Padang Panjang itu tersendiri ya. Bagaimana kita bisa mengundang banyak wisatawan datang ke sini dengan potensi-potensi yang ada, kearifan lokal yang kayak mana, dan situasi dan kondisi masyarakat yang kayak mana, terus kearifan lokal makanannya juga seperti itu loh, bro. Emang apa bedanya? Makanan Padang Panjang ada yang beda? Kalau Pak Pasko Kan orang mungkin bilang sebulan ya. kalau di rantau ini kan makan Padang semua nih kan? Iya, kami jamin kayak gini, kami bikin bedanya? kemarin istilahnya jaminan seperti ini. Sebulan aja Pak Pasku sini kita jamin 20 kilo naik badannya. Kayak gitu loh. Iya. Kita coba dengan suasana sejuknya, dinginnya. Semua makanan itu terasa Enak. nikmat dan enak lah. Iya, gitu ya. jadi enak Iya, jadinya ya. enak ya. Padang Panjang itu dikenal dengan kota hujan. Iya. Iya. Saya tiap kesini pasti hujan karena gini, kampung saya kan di Bukit itu Pak. Iya. Jadi kan kalau dari Padang ke Bukit ini kan pasti lewat Padang Panjang. Iya. Ya kan? Setiap lewat Padang Panjang pasti hujan. Jadi saya nggak jadi mampir lagi karena hujan gitu kan. iya. Kadang-kadang jadi kendala tuh kan di situnya. Gimana tuh Pak Tabib Prasetya? Ya, memang Padang Panjang itu menawarkan banyak pesona. Heeh. Yang pertama pesona keindahan alamnya, Iya. keindahan budaya, dan kami juga ada namanya titik-titik wisata, objek-objek yang memang unggulan. Contohnya adalah PDKM ini. PDKM ini adalah pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau. Itu banyak sekali dikunjungi orang, bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga untuk pendidikan. Dan banyak juga wisatawan kita seperti tadi itu kita bisa lihat dari Malaysia. Mereka ingin mengetahui Minangkabau itu seperti apa. Dan PDIKM ini sebagai perwakilan dari Padang Panjang, kalau orang bilang Padang Panjang ini berada di perlintasan. Jadi kalau tadi kampungnya Bukit Tinggi, orang di luar Sumatera Barat kan sering ngomong Padang Bukit Tinggi. Tapi ada di antara kedua kota besar tersebut, yaitu kota Padang Panjang. Padang Panjang, ya. Jadi sebelum ke Bukit Tinggi, Pasti lewat. pasti lewat ke Pada Padang saat Panjang. Pak Syukur. Mampir di sana Pak Syukur. Kalau mau ke Istana Pagaruyung, Iya. mampir dulu di sini. Iya. Mau ke Payakumbuh, ada apa Ke namanya? Pekanbaru. Baharau. Pekanbaru lewat sini juga kan. Jadi Iya. boleh kita sebut Padang Panjang ini tempat persinggahan yang indah dan nikmat. Iya. Banyak sekali kenangan-kenangan yang bisa mereka bawa. Yang pertama, udara sejuk, pikiran jadi segar. Iya. Makanan nikmat, perut jadi kenyang. Iya. Kerajinan, kami juga banyak kerajinan di Kota Padang Panjang ini. Apa aja? Canting Buana, Minang Canting Kayu. Buana. Oke. Jadi ada di sini pusat batik. Dan juga kerajinan kulit gitu. Kerajinan kulit. ya. Satu lagi, kulit itu Pak, itu kan Iya. turunan dari produksi yang lain gitu ya. Turunan, jadi Kulit ini itu, apa, jaket atau Jaket juga ada. kayak- Lengkap, kayak lengkap. garut gitu ya kayak Iya. gitu. Iya, Jaket, sepatu, dan lain jaket sebagainya. sepatu. Oh, Itu kan turunan. Iya. Padang Panjang ini juga terkenal dengan dagingnya ya. Iya. Daging Daging sapi. segar, daging segar. Daging sapi, daging Jadi segar. kalau sapi kata orang makan daging yang di Padang Panjang
rumah makan di Padang Panjang itu sedikit berbeda ya Pak Iya, Darius. iya. Gimana Rasa coba? enaknya berbeda di daerah lain gitu. Nah, Makanya kita bisa Kayaknya jamin sebenarnya faktor cuaca bikin begini ya. Iya. Sebenarnya daging mah gitu-gitu aja Iya. kan, daging gitu kan. Iya. Kayak suasananya, cuacanya. iya, karena pengaruh cuaca masyarakatnya. itu struktur dagingnya juga sedikit agak Iya, berbeda. iya, gitu. iya, 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 iya. Kemudian dari apa yang dikatakan Pak Kabid dengan Pak Camat tadi, makanya sepakat pariwisata Padang Panjang itu judul brandingnya adalah The Gate of Minangkabau. Gate of Minangkabau. Iya, The jadi Gate of Minangkabau. pintu masuk Minangkabau itu ada di Padang Panjang. Oke. Jadi kalau ingin tahu Minangkabau itu bagaimana di Padang Panjang, cari ketemunya. Gitu. Cari dulu Padang Panjang. Cari Padang Panjang. Ada apa aja masalahnya? Iya, ya berkaitan di sini ada sumber ilmunya, Oke. sumber keseniannya ada. Apa nama pesantren apa Pak? Dinia Putri, Dinia Putri. Tawalib. kemudian Tawalib juga Semua itu semua ada, pusat- Muhammadiyah pusat juga ada. kebudayaan, Iya. pusat Iya. intelektual di Iya. sini. Iya, iya, iya. Nah ini sebuah potensi Nggak yang main-main Padang iya, Panjang ini. iya. Ya sedikit menambahkan itu Padang Panjang kita kan biasa dipanggil juga disebutkan bahwa Padang Panjang itu kota Serambi Mekah kan. Kota Serambi Mekah, itu betul. sejarah juga. Cikal bakalnya Gontor tuh dari sini loh. Iya. Ya. Akhirnya sekarang ada Gontor di Jawa itu kan dari sini cikal bakalnya kan. Iya. Termasuk Buya Hamka sendiri kan sebelum dia menjadi ulama besar kan juga sekolahnya di Padang Panjang. Iya, iya. Jadi dengan sendirinya mengkatrol juga nama Padang Panjang itu terangkat menjadi kota Serambi Mekah itu tadi. Iya, iya, Ketika mau belajar agama ya perginya ke Padang Panjang gitu. Iya, iya, Dalam iya. arti seperti itu. Nah inilah yang kita lihat menjadi potensi lain dari kota Padang Panjang yang sebetulnya seperti kata Pak Camat ini perlu kita ekspos benar-benar. Iya. Makanya pertemuan dengan Pasko hari ini kita anggap ini ke sebuah keberuntungan bagi Padang Panjang ini. Masya Allah. Dengan sendirinya Kita yang Padang Panjang beruntung sudah kita. terekspos gitu. Iya, iya, Lebih mengangkat bagaimana kita bicara tentang potensi Padang Panjang ke depan. Iya, iya, iya. Tentu dengan pesan-pesan seperti ini akan banyak dilihat dan diamati, sehingga nanti akan menimbulkan pertanyaan, ada apa sebetulnya Padang Panjang? Orang akan berkunjung ke Padang Panjang. Oke, gini Pak pertanyaan sekarang. Apakah sekarang Padang Panjang masih dianggap kota Serambi Mekah? Kalau sampai saat Kalau ini bicara masih legendnya kan namanya Padang Panjang ini kota Serambi Mekah. Dari zaman dulu lah itu ceritanya ya. Apakah sekarang menurut Bapak gimana? sampai sekarang kita melihat legend seperti itu masih kita dapatkan karena beberapa perguruan Islam itu yang sangat kental dengan budaya Islamnya masih banyak di Padang Panjang. Mulai dari yang tadi Diniyah, Tawalib termasuk Masih berdiri ya? Iya masih berdiri. Ada lagi yang baru pesantren Serambi Mekah dan banyak lagi perguruan-perguruan lagi yang bernuansa Islam. Dan budaya itu juga tertanam, semua anak-anak Padang Panjang itu harus berpakaian Muslim gitu. Iya, iya, iya. Baik yang laki-laki dan perempuan ini jadi budaya Adat pasti menyatakan salah-salah bahwa kota Serambi Mekah itu punya ciri khas seperti itu gitu. Tapi Walaupun yang saya dengar mungkin gini, Pak. di sisi lain ada juga yang tergerus mungkin di daerah interland kita lah gitu. Oke. Tapi ketika dia masuk ke Padang Panjang dia harus mengadopsi budaya Serambi Mekah itu yang kita harapkan Lima selama ini. bumi dipijak di Sinan Langit. Ah, Ya, ya, ya. Tapi ini Pak, yang saya amati Pak ya, Padang Panjang itu sebagai kota Serambi Mekah dulu itu saya dengar dulu dari orang-orang tua saya, dari kakek saya, dari nyek saya, itu Padang Panjang itu bukan hanya orang Indonesia yang sekolah di sini, Iya. orang Malaysia sekolah di sini, orang Singapura bahkan sampai orang Eropa sekolah di sini. Sekarang gimana Pak? Sekarang kita masih merasakan di perguruan tinggi yang berkaitan dengan agama tadi masih ada. Masih ada. Bahkan dari Arab juga ada yang sekolah di situ seperti di Masih ada. Diniyah dan Oke, Tawalib itu. Ini bukti lintasan sejarah yang masih bertahan di Padang Panjang. Walaupun secara perguruan tinggi yang lebih eksakta itu memang tidak terbangun di Padang Panjang. Yang ada hanya institut seni yang ada di sini. Oke. Institut seni yang berkaitan dengan kerawitan, seni musik segala macam ada di sini. Oke, Perguruannya gitu. Oke. Jadi kalau di tempat Tawalib itu di tempat Camat enggak? Ya ada yang Usang ya? yang Pasar Usang tuh Kelurahan Pasar Usang Masih itu. Padang Panjang Iya, Barat itu. Tawalib Putra itu. Iya. Iya, iya. Ya, Pak Dinia Camat. Putri pun masih di Kecamatan Padang Panjang Barat ya, di bawah saya juga Masih itu. ya? Saya terakhir pernah lewat ke sana. Alumninya harusnya banyak besar-besar ya? Banyak orang-orang besar di sana ya? Ada. Iya. Gimana perhatian para alumninya atau orang rantaunya terhadap sekolahnya? Nah, begitulah. Kalau kita bicara secara luasannya, Bro Pasko, orang Minang ini tidak akan lupa siapa dirinya. Dan termasuk mereka yang pernah datang ke sini, merasakan hidup di sini, pasti juga susah melupakan
di mana dia pernah menimba ilmu atau hidup atau singgah sebentar aja di sini, pasti mereka punya kesan yang sangat dalam di sini. Karena ya rasanya tuh ya. Iya, kena ke hati. Jadi kalau untuk silaturahmi nanti kita bisa bicara dengan alumni Dinia Putri, Tawalib. Mereka kalau Dinia Putri kan mereka mau menuju 100 tahun ini. 100 tahun ya, Pak Dilus ya. Iya. Mau ada acara gede. Itu ikatan mereka tuh bukan hanya nasional. Mereka pun internasional pun mereka kejar. Makanya mereka datang mahasiswa-mahasiswa atau siswi yang belajar di sana atau dosen-dosennya pun itu hubungan mereka tuh udah internasional. Baik pernah dulu ada tamu dari negara-negara Arab tuh datang ke sini dan mereka silaturahmi, ada apa namanya semacam perkumpulan yang mereka bawa ke sini gitu. Nah, itu tidak bisa, ya itulah kearifan lokal Padang Panjang nih. Anehnya seperti itu, Bro Pasko. Jadi kalau sudah coba airnya di sini, kopinya di sini, nasinya di sini, sambal di sini, rendangnya di sini, betah gitu. Betah kita di sini gitu. Ya, kita jamin deh kawan-kawan pun kalau nginap sebulan aja lah sini atau seminggu 2 minggu. Dari badannya tipis jadi lebar. Jangan-jangan bisa dapat orang rumah. Ya, bisa juga. Buat yang bujang ya. Bujang. Jadi emang itulah Padang Panjang dengan ya Bogornya apalah gitu. Seperti kota Bogor dinginnya sejuknya ya. Kearifan lokal tuh luar biasa di sini. Dan masih dijaga. Masih dijaga. Masih dijaga. Masih dijaga. Nah, kalau bicara kendala pariwisata sekarang, Pak Kabid. Apa kendalanya sih sebenarnya? Kan kita punya banyak potensi tadi. Iya. Apa kendalanya? Kalau kendala yang selama ini kita rasakan pasca terjadinya COVID itu kurangnya informasi tentang kepariwisataan. Kurangnya informasi bukan berarti kita kurang sumber daya ya, tapi mereka itu belum tahu. Saya ada sebuah fakta yang agak mengejutkan. Terakhir itu ada istri Pak Wakil Presiden, Ibu Wuri datang ke sini. Ya, Bang Wuri. Didampingi oleh staf-stafnya. Dia bilang ke saya, Pak Kabid Pariwisata, saya syok datang ke PDIKM ini. Loh, kenapa Ibu syok, Ibu? Saya dengar Ibu syok, saya merasa ini lebih juga. syok lagi Kabid. Saking nggak tahunya ya. Pak Kabid, saya syok ini gimana Pak? Saya tuh syok ada tempat yang seindah ini. Kalau saya tahu dari awal ada PDIKM, kita tidak perlu lagi ke tempat yang lain. Sangat mewakili Minangkabau. Udaranya sejuk, hutannya terawat, masih ada hewan-hewan liar. Bro Pasko, di sini masih ada kera-kera. Berarti masih banyak di sekitar ini. Di samping budaya ini terjaga, rumah gadang ini masih utuh, dibangun oleh almarhum Bapak Bustanul Arifin, tapi alamnya, segarnya udara di sini. Saya juga pernah ya, kebetulan ya kalau memang tadi ngomong kendala, saya ini sudah kemana-mana gitu ya. Pernah di Sumatera Barat, pernah di Palembang, pernah di Bandung, pernah di Jepang. Tapi saya merasakan udara di sini tuh beda, segar. Waktu saya kuliah di Bandung ya, ada tentara-tentara ngomong suatu ketika kondisi fisiknya di Bandung saya pernah di Jalan Cimandiri, pernah di dulu itu di dekat Gasibu. Ada orang ngomong ya, seorang tentara yang kurang fit, yang ngomong yang tentara ini harus fit, badannya itu harus naik HB-nya. Dia bilang apa? Saya kaget dulu, orang kan nggak tahu saya orang Padang Panjang. Kalau ingin sehat, datanglah ke kota Padang Panjang. Hiruplah segarnya udara dan nikmatilah makanan yang alami. Itu tentara yang ngomong. Saya kaget, saya diam saja gitu ya. Jadi kalau ngomong kendala yang tadi, informasi saja orang diam. Jadi ibu tadi ngomong, stafnya Ibu Wuri ngomong, saya syok, indah banget. Siapa? Namanya siapa? Saya juga lupa ya, ada beberapa orang gitu ya. Karena memang waktu sebelum kedatangan beliau kan ada pas pampres, ada protokol, ada banyak juga tuh ngomong. Saya langsung saya shock Pak. Wah, dari itu kan menggambarkan secara nyata, secara real bahwa kita punya potensi Pak Dalius. Kendalanya hanya orang belum tahu. Oke. Lu stres di kota datang ke sini, Itu ya, lu nikmati deh hidup mau sini makan, gitu. mau jalan-jalan, mau apa segala.
ini dapat lah di Padang Panjang. Iya, Ya, kalau lu mau seperti cari itu. gitu-gituan gitu ya. Iya. Ya. Tapi jangan cari yang aneh-aneh, nggak ada di sini. Iya. Nggak ada. Iya, kan Iya, sejarah kota Apa yang aneh? Iya. Yang aneh itu maksudnya jangan ada yang Iya. aneh lah pokoknya Iya, lah. jangan Gitu. aneh-aneh lah. wisata yang Iya. Lain gitu ya. Kalau di sini itu lebih condong syariah. Religinya yang lebih kuat gitu. Kulturalnya, Iya, kultural ya, gitu. titik-titik yang ya luar biasa. Jadi tinggal masalah sebenarnya bagaimana biar orang tahu ini. Nah, Ya, iya. tahu. Jadi mungkin kalau bisa kita Karena lewat tambah- doang orang bisa Iya. lewat doang ya, bukan menjadi tempat destinasi. Iya. Betul ya, kayak Jadi gitulah. kalau bisa kita tambahkan mungkin sedikit kendala kita sejak pasca Covid itu kan persoalan mungkin berkaitan dengan daya dukung. Daya dukung. Daya dukung tentu ada dari faktor eksternalnya seperti pelaku pariwisata, agen-agen travel. Ini bagaimana kita guide kembali. Karena Padang Panjang pernah mengadakan dulu Minangkabau Travel Mart. Ya. Itu Asia Tenggara, agen travel itu 4 hari di sini diskusi tentang bagaimana jual beli pariwisata di Padang Panjang ini. Gitu. Ini kan sebetulnya potensi yang sudah ada. Tinggal lagi bagaimana kita kembali merangkul mereka untuk membuat jalur pariwisata ke Padang Panjang. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga, tentu kita berharap di pasca nanti 2024 betul-betul pemerintah lagi pro terhadap pariwisata. Iya, Nah, iya, kalau pemerintah pro pariwisata akan kita dapatkan luncuran APBN juga ke Padang Panjang. Itu yang Insya kita Allah nanti kalau harapkan. Pak Prabowo presiden lah Pak ya. Ah, itu. Perlu dukungan. Nanti lo jadi gubernur lah. Iya. Iya. Jadi Pak Camat galak lagi. Gue nggak bisa komen. jadi kita berharap ini dengan adanya Saya ngomong. adanya Pasko hari ini sebetulnya banyak dampak positif kepada Padang Panjang ke depan. Ini yang kita harapkan. Iya. Memang kayak akal-akalannya kadang-kadang gini, karena memang Padang Panjang ini treknya jalur utama lah, bisa Iya, dibilang ya, orang iya. Sumatera Barat pintu Iya. gate of Minangkabau Iya, tadi iya. kan harus diakalin dikit. Ini kan ya. Dibikin belok-belok dikit ke jalannya misalnya Iya, gitu kan, iya. atau dibikin ketahan jadi dia mampir dulu ke Padang Iya. Panjang gitu kan. Selama ini orang-orang ya fair aja Pak, kita yang di rantau ini kalau Padang Panjang berhentinya di Mak Syukur aja paling Iya. Ya. harus cari bikin lagi tempat-tempat yang Iya. atau diakalin gimana lah caranya biar kasih ban paku kayak kalau nggak biar terjun mobil gitu kan. Tapi justru kan dengan cara yang Iya. juga ya, Pak, ya. Jadi ketika kita apa? Gimana? Ketika kita menjegal orang berpariwisata ke Padang Panjang, tentu yang perlu kita buat kan event. Event, betul. Event harus sebanyaknya. Kita pernah punya event Tour de Singkarak dulu kan. Betul, Pernah punya event modifikasi, Iya. pentas-pentas religi. Makanya dulu artis ibu kota juga yang religi sering ke Padang Panjang dengan Betul, ustaz-ustaznya. Iya. Ini kan perlu kita ciptakan lagi. Sehingga orang jadi singgahnya itu punya arti gitu. Iya, Ada iya. event kok yang ditengok gitu. Iya. Nah, tentu kita berharap itu juga persoalan APBN juga daya dukungnya kan Iya, gitu. iya, Ini iya. nah, harapan kita ke depan membangun pariwisata. Sehingga Bapak Camat di wilayahnya juga senang, Kabid Pariwisata juga enjoy menjalankan programnya. Kan gitu yang kita Iya, harapkan. iya. Memang event, kalau kita bicara event ya Pak ya, Iya. event itu mempunyai dampak yang Iya. multi efek, Multi efek gitu. efek benar tuh. Karena bukan hanya sekedar IO yang dapat uang, enggak. Iya, iya. Tapi ada orang yang segelintir di sekelilingnya, ada cara membuka UMKM-nya, hidup lagi, hotel-hotelnya gitu. hotel hidup lagi Iya, juga di sana. Iya. Dan banyak sekali akhirnya Iya. belum orang nginap, makan lagi di situ di sekitarnya Iya, gitu kan. Bawa cenderamata. Bawa cenderamata, Pak Camat happy kan? Iyalah. Cenderamata dari Iya, misalnya kan. itu. Gitu. Makanya memang kita harus buat itu gitu. Iya, kan. iya, iya, Nah, iya, jadi kita ingin suatu saat Padang Panjang itu menjadi kota festival gitu. Kota festival. Festival dengan banyak event tadi. Mumpuni nggak tempatnya misalnya Kita dibuat punya event yang besar gitu. kita punya suatu wilayah yang cukup memadai untuk itu. Namanya Bancalawe Bancak Lawe. yang di sekarang kan jadi tempat arena olahraga gitu. Luas. Oke. Arena pacuan kuda itu yang udah kita diaspal oleh pemerintah di sana. Iya. Itu jadi tempat event gitu. Oke. Selama itu di situ kita bikin event di situ, panggung-panggung Oke. segala macam gitu. Oke. Nah, ini sebetulnya potensi yang bisa menggerakkan pariwisata kembali. Jadi alasan orang datang ke Padang Panjang. Ada alasannya, orang nggak cuma lewat masuk Nggak pur cuma aja. lewat- Iya, nggak sekedar hanya makan sate gitu. Padahal ini bocoran ya. Lebih banyak loh salah satu yang lebih enak lagi dibanding Mak Syukur di Padang Panjang ini. Iya. 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 Mohon maaf ya Pak ya. Saya kadang-kadang kalau kita ini saya jujur aja, kalau saya misalnya nemanin ya kan saya nggak di-endorse sama Mak Syukur nih, Mak Syukur nggak bayar saya misalnya. Iya. Kalau bayar boleh lah kita bagus-bagusin. Iya, iya. Tapi Mak Syukur enak. Tapi Enak, ya, enak. Bukan saya bilang nggak enak Mak Syukur.
Tapi masih banyak lagi yang lebih enak satenya di Padang Panjang ini. Karena sate Padang Panjang, sate Buki, sate Piaman tuh beda kan, Pak? Iya. Beda rasanya. Ada kan, beda rasanya karakternya ya. kan? Iya. Saya biasanya saya Pak, kalau kayak saya misalnya nemenin, misalnya kayak saya nemenin Bang Sandi, nemenin Pak Dasko kesini, Iya. atau misalnya Pak Prabowo, ya mau nggak mau kita ikutlah Pak Syukur karena tempatnya yang kira-kira Iya. pas kan di situ ya. Iya. Tapi kalau saya sendiri Pak, misalnya saya teman-teman saya aja, saya masuk ke pasar. Iya. Saya masuk ke pasar cari Yang lain ya. wah lebih badaso. Ya. Versi elitnya sana lah, versi elitnya di Tapi situ. raso itu menurut saya ya sate Mak Syukur ya sate hotel lah gitu ya. Versi elitnya situ gitu. Kita kan pengen yang ada debunya dikit gitu loh. Iya. Iya kan Pak? Iya, Yang iya. raso kampungnya. Nah, raso kampungnya lebih canai itu kan. Itu kan lebih lama tuh Pak. Iya, iya. Iya. Jadi itu kendalanya rata-rata ya. Iya, Jadi publikasi orang mengetahui apa itu Padang Panjang gitu ya. Iya. Walaupun sebenarnya orang banyak sekali yang lewat sini Iya. ya. Betul sekali. Iya, itu. iya, Kita butuh dunia luar itu mengetahui ini loh Padang Panjang. Gitu. Bukan kita nggak sebagai di pemerintahan, bro. Bukan kita tidak coba untuk mempromosikan. Kita karena saya pribadi pun baru 2 minggu nih jadi camat kan. 2 minggu ya. Iya, Pak Kabit pun, Dajimi pun baru 3 bulan ya Dajimi. Sebelum ini kan udah dicoba untuk dikembangkan sampai kita ada acara tahun kapan? Tahun lalu ya. Yang temu penyair se-Asia Tenggara. Asia Tenggara kedua. Ya, itu udah kita coba promosikan. Cuman kita belum dari angka 1 sampai 100% mungkin belum sampai ke angka 100%-nya gitu. Kita butuh profil Padang Panjang tuh kenal lah sama orang-orang luar sana gitu. Yang itu kita butuh yang seperti itu loh Bro Pasko gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ya Pak ya. Nih mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol gini nggak hanya kita sekedar ngobrol, mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Ini bisa nyampe juga ke Jakarta. Iya. Ya intinya yang tadi dibilang, kalau misalnya Pak Prabowo yang jadi presiden masih mungkin saya masih bisa lebih berperan gitu loh. Iya. Tapi kalau yang lain saya agak kurang bisa. Gitu loh. Nggak tahu ntar mungkin ada yang lain lagi. Karena Pak Prabowo punya nilai kultural di Sumatera Barat kan dia. Iya. Cukup panjang. Nah, ya mudah-mudahan kalau teman-teman di sini ada yang komentar atau tulis di bawah, apa sih kelemahannya menurut kalian Padang Panjang misalnya, atau kendalanya apa? Siapa tahu ada solusinya apa, jangan cuma kritik loh ya. Kritik doang, solusi kasih juga gitu. Tapi nggak apa-apa, kritik aja di pemerintah nih. Pemerintah daerahnya nih. Tapi kasih solusi, jangan cuma kritik. Betul Bro Tamat ya? Iyalah. Ada tambahan Pak Garius? Tambahan kami mungkin harapan ini. Harapan. Kita sebetulnya di Padang Panjang butuh acara-acara yang begini. Iya. Karena ini akan punya nilai branding yang kuat ini. Nah, ketika brandingnya kuat, kita yakin juga persoalan ada apa di Padang Panjang itu akan jadi daya tarik yang tersendiri gitu. Sehingga kalau nanti banyak yang ingin kepingin datang ke Padang Panjang, banyak juga yang bisa kita lakukan di Padang Panjang. Kan gitu. Ini harapan. Tentu kita berharap mungkin bentuk acara podcast kita sore hari ini tidak hanya akan terjadi sekali ini aja, mungkin akan banyak nanti founder-founder berikutnya juga akan gabung di Padang Panjang, sehingga ini akan jadi nilai jual yang juga cukup tinggi untuk Padang Panjang. Tidak hanya pendidikan, tidak hanya serba BK, tapi pariwisatanya juga hebat kok gitu. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti tentu harapan kita generasi muda ini, Pak Camat dengan Pak Kabit ini lebih enjoy dia melaksanakan tugasnya gitu kan, berkontribusi untuk masyarakat Padang Panjang, nilai ekonominya juga itu kita. Mungkin itu harapan Berputar roda ekonomi, masyarakat pun akhirnya kenal lah situ Dapat situ UMKM hidup. Satu lagi mungkin karena kita di rumah gadang Pak Bustanil almarhum, mudah-mudahan teman bisa ikut bantu mendoakan almarhum ya, semoga amal ibadah beliau selama hidup, tokoh besar kita dari asal Padang Panjang ini, segala macam jasa beliau semoga diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Mudah-mudahan nanti kalau podcast ini kan kadang-kadang kalau diskusi ngobrol orang mungkin kurang begitu ramai melihatnya, tapi saya meminta nanti adik-adik saya, para teman-teman yang juga aktif di sosial media, datang ke Padang Panjang, bikin konten-konten pendek di sini. Lo mau bikin apa silakan, karena banyak banget tempat-tempat yang menarik di sini. Jangan cuma bikin konten-konten yang ngaco-ngaco, bikin juga yang ada dampak positifnya. Lo ngaco boleh, tapi dampak positifnya lo pikirin gitu loh. Alat basani sarap pasadikatullah. Pasko Rusaimi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.